Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang bahkan mengaruniakan kepada kami Kristus yang boleh menjadi penebus kami, sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris daripada kerajaan-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam suasana sukacita hati kami, memasuki masa Minggu Advent yang ketiga ini. Dan kami mohon Tuhan berkenan dan bermurah hati, mengaruniakan kepada kami kebijaksanaan, hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran daripada firman-Mu. Dan juga kami memohon Engkau mengaruniakan kami anugerah, sehingga kami mampu untuk menghayatinya di dalam kehidupan kami keseharian. Bapa, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman ini. Berkatilah umat-Mu dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan untuk boleh menyampaikan sabda-Mu yang suci. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami sambut firman Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membaca Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, yang kelima, yang merupakan teks kita di dalam Minggu Advent yang ketiga ini dengan tema Bapa yang Kekal. Ini satu ayat dan kita akan membacanya bersama-sama. Sudah? Mari kita membaca 1, 2, 3 demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja membaca bagian dari nubuatan kitab suci berkaitan dengan kedatangan Kristus Sang Mesias, ya, melalui Nabi Yesaya yang diucapkannya sekitar 700 tahun ya sebelum Yesus Sang Mesias itu lahir di Bethlehem bagi kita. Dan minggu ini kita berkesempatan untuk merenungkan salah satu dari 4 gelar atau 4 sebutan yang diberikan di dalam ayat yang tadi kita baca bersama. Minggu ini adalah kita berkesempatan untuk merenungkan gelar ataupun sebutan bagi Yesus sebagai Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan, Bapa dari keabadian, Bapa dari kekekalan. Nah, sebelum membahas arti sebutan ini bagi diri Kristus dan maknanya bagi kita, umat milik kepunyaannya, umat tebusannya, kepada siapa datang ke dalam dunia ini, saya ingin menegaskan 2 hal penting terlebih dahulu. Ya, tadi saya juga menyampaikannya dalam kebaktian yang pertama. Nah, apakah 2 hal yang penting itu? Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa ayat yang kita baca ini, ya, khususnya sebutan berkaitan dengan Bapa yang kekal, yang menjadi topik perenungan kita pada Minggu Advent yang ketiga ini, itu sama sekali tidak berbicara tentang doktrin Tritunggal. Ya, ini yang pertama. Kitab suci kita jelas menyatakan diri Allah di dalam 3 pribadi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Esa. Namun di dalam ayat ini sama sekali tidak bicara tentang Tritunggal. Ya, lagi pula di dalam relasi Tritunggal, ya, Yesus itu bukan Bapa. Ya, Yesus tidak sama dengan Bapa dan demikian juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk kita ketahui. Ayat yang tadi kita baca ini, ya, itu menjadi salah satu ayat favorit dari kelompok gereja ataupun gerakan-gerakan teologi Kristen. Khususnya para bidat kristologi, ya, yang menentang atau yang menolak doktrin Tritunggal, ya, konsep Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam kealahan yang esa. Ya, seperti gereja-gereja dalam kelompok Unitarian dan juga gereja-gereja di dalam kelompok Oneness atau keesaan. Nah, gereja-gereja Unitarian itu menolak doktrin Tritunggal dan meyakini hanya ada satu pribadi Allah, yaitu Bapa saja. Lalu kemudian kelompok gereja-gereja Oneness atau keesaan, yaitu aliran Kristen di dalam gerakan Pentakostalisme,
yang memang tidak percaya pada doktrin Allah Tritunggal, melainkan meyakini bahwa Allah itu esa, ya, satu dan hanya satu pribadi yang menampakkan diri di dalam 3 manifestasi atau 3 peran, yaitu Yesus Kristus. Dia menampakkan dirinya ya sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai dirinya sendiri, dan sebagai Roh Kudus. Sebagai Bapa, dia adalah pencipta. Sebagai Anak, dia adalah penyempurna, dia adalah penebus. Dan sebagai Roh Kudus, dia adalah kuasa penyempurna. Nah, semuanya ini adalah Yesus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, maka itu sebabnya mengapa kelompok-kelompok seperti ini sangat menekankan ya baptisan dalam nama Yesus saja. Ya, walaupun seringkali juga menggunakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi itu tidak berhenti. Tapi ada komanya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, karena bagi mereka Yesus Kristus itu menyatakan, memanifestasikan dalam 3 pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi tidak mau menggunakan formula baptisan yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ini sesuatu yang tidak nyaman, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa Allah adalah kebenaran dan firman-Nya adalah kebenaran, dan kita harus hidup berpatokan dan berjalan di dalam kebenaran. Nah, di dalam isu, di dalam permasalahan ini, maka jelas ya, apa yang tadi saya sebutkan ini salah di dalam memahami, ya, bahkan melawan kebenaran yang sejati yang Allah telah karuniakan kepada kita melalui firman. Gereja-gereja, gerakan-gerakan teologi seperti ini bukan saja hanya menolak ajaran kitab suci, yang jelas-jelas menunjukkan dan mengajarkan doktrin Allah Tritunggal, tetapi juga ya, sangat kacau di dalam memahami sebutan dan relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini banyak bermunculannya, terlebih di zaman medsos yang luar biasa. Hari ini berita-berita itu gampang viral. Nah, yang viral itu benar atau tidak, nah itu jadi persoalan. Kalau benar ya, dan apalagi kalau bermanfaat positif, ya bagus. Itu memberkati banyak orang. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, tapi orang pikir itu benar, nah itu yang bahaya sekali. Ya, hari ini di medsos kita, ya di YouTube, di X, di Facebook, ya di Instagram dan yang lainnya bermunculan, ya ahli-ahli teologi, para apologet, ya yang berbicara ini dan itu, menjelaskan ini dan itu, berkomentar ini dan itu, bahkan menyerang sana sini. Tetapi ketika diselidiki, ditanya, ditantang pengertiannya tentang doktrin Allah Tritunggal, maka kelihatan betapa kacau dan sesatnya. Ya, ada seorang anak muda, ya, dan sekarang banyak orang suka. Ya, saya harus menjelaskan, ada 1-2 di gereja saya itu selalu ngutip-ngutip, akhirnya tak jelaskan. Ya, ada seorang anak muda terkenal sekali di YouTube, namanya Elia Myron. Nah, saudara sekalian, dia ini mengatakan yang disebut Allah itu hanya Bapa. Ya, yang disebut Allah itu hanya Bapa. Dan yang disebut anak itu adalah kata-kata atau firman-Nya Bapa. Dan yang disebut dengan Roh Kudus itu adalah roh yang ada di dalam diri Bapa. Ya. Nah, kemudian di dalam proses waktu, kata-kata firman-Nya Bapa itu kemudian hadir di dalam peristiwa Natal. Dia menjadi pribadi Yesus. Dan lalu kemudian pada waktu Roh Kudus turun, maka roh di dalam diri Bapa turun menjadi Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi ya itu hanya satu saja, Bapa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum menjadi manusia, ya, kata-kata firman-Nya Bapa itu pribadi atau bukan? Ya.
Berarti dulu hanya ada satu pribadi dong yang disebut dengan Bapa itu. Kemudian setelah kata-katanya Bapa, firmannya Bapa, shoot keluar, lalu kemudian ya di Bethlehem itu lahirlah Yesus Kristus. Bertambah satu pribadi. Lalu kemudian waktu Pentakosta turunlah Roh Kudus yang keluar dari diri Bapa. Maka sekarang komplit Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah pengertiannya seperti itu? Apakah kitab suci memberikan pengertian yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Jelas ini bukan ajaran kitab suci. Ya, saya tahu bahwa banyak orang tidak senang dan tidak suka untuk membicarakan hal tapi harus. Karena ini soal kebenaran. Di zaman medsos ini berperang antara kegelapan dan terang. Antara kuasa Allah dan kuasa daripada setan. Dan setan selalu mencari untuk memutarbalikkan kebenaran. Membuat orang-orang memandang sesuatu yang salah itu sebagai sesuatu yang benar. Ataupun mengacaukan kekristenan yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berdoa untuk mereka-mereka ini. Kalau lihat followers mereka, wih luar biasa. Kalau lihat followersnya Pak Yarman, no followersnya. Ini luar biasa. Nah coba kalau itu digunakan dengan benar, dengan baik, dia mengajar dengan benar sebagainya. Wah luar biasa dampaknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan ini kalau ada di antara Anda jadi fans, maaf saya. Semoga tidak ada yang jadi fans. Ya. Anda harus lebih cerdas. Karena dalam gereja ini Anda dipimpin, dibimbing, digembalakan seluruh hamba Tuhan yang sangat-sangat concern dengan kebenaran kitab suci. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Ya. Ada yang jadi fansnya? Tidak ada. Jangan ada. Kalau ada nanti konseling, mesti konseling itu. Mesti diberitahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan marah ya dengan saya. Ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting ya. Kepribadian Allah itu kekal. Tetapi karena kesamaan dan kesatuan hakikat menjadikan ketiganya adalah pribadi-pribadi Allah. Tetapi bukan tiga Allah. Ya, bukan tiga Allah. Melainkan tiga pribadi dalam satu keAllah. Di layar kita dapat melihat ada relasi Allah Tritunggal. Sangat jelas sekali kalau diringkas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, anak itu bukan Bapa, Bapa bukan juga anak ya. Anak bukan Roh Kudus, demikian sebaliknya Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, demikian juga sebaliknya Bapa bukan Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bapa itu adalah Allah. Anak itu adalah Allah, Kristus adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Allah. Itulah gambaran untuk membantu kita memahami tentang Allah Tritunggal. Namun kita tidak akan bicara secara spesifik berkaitan dengan doktrin Tritunggal hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat pada teks kita apa maksudnya Yesus itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebutan sebagai Bapa yang kekal ya merupakan terjemahan dari frasa Ibrani El Aviat. Ya, yang secara hurufiah juga diterjemahkan sebagai Bapa kekekalan, Bapa keabadian, atau Bapa dari kekekalan, Bapa dari keabadian. Ya. John Calvin di dalam komentarnya, di dalam interpretasinya mengatakan sebutan sebagai Bapa bagi Yesus ini menunjukkan bahwa Ia adalah pelindung. Ya, Dia adalah pelindung, Dia adalah penyedia, Dia adalah pengasih penyayang, Dia adalah kepala umatnya, umat tebusan yang menjalankan pemerintahan kebapaan yang abadi atas anak-anaknya, atas umatnya, atas gerejanya. Dan kata kekal sendiri di dalam sebutan itu, ya, dalam Bapa yang kekal ini memiliki pengertian selama-lamanya, tanpa akhir, ya, atau tanpa awal dan tanpa akhir, tanpa permulaan dan tanpa akhir, yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem ini adalah Bapa dari waktu dan kekekalan, arsitek dari segala zaman. Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa, Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemula dari segala
sesuatu yang ada. Maka melalui pengertian yang terkandung dalam sebutan Bapa yang kekal ini, sepertinya Nabi Yesaya ingin menunjukkan kepada para pembacanya, ingin menunjukkan kepada kita seperti apakah pribadi Mesias yang akan datang itu. Seperti apakah dia? Maka ini akan kita coba renungkan secara sederhana. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya melalui sebutan Yesus sebagai Bapa yang kekal. Yang pertama, bahwa Yesus itulah penguasa. Ya, Yesus itulah raja kekekalan yang membawa pengharapan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bila kita memperhatikan Yesaya pasal 9 kita ini, maka kita akan menemukan bahwa Yesaya sedang menyuarakan harapan yang cerah ya, di tengah pergumulan dan ketidakpastian hidup yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, dia menegaskan bahwa bukannya kegelapan yang akan mereka saksikan, tetapi terang besar. Dan terang besar yang dimaksudkan di sini adalah Kristus itu, Sang Mesias itu. Ayat yang ketiga, dia menegaskan bahwa akan ada sukacita yang menggantikan peperangan, menggantikan perang dan penindasan. Ya. Yang menggantikan kematian, penderitaan dan seterusnya. Dan di dalam ayat 4 sampai yang kelima, kita bisa melihat di sana bagaimana Yesaya menegaskan bahwa akan ada pembebasan dan kedamaian. Dan semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi mungkin, bisa terjadi oleh karena apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang kelima tadi. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi di sini Yesaya sedang memberitakan bahwa karena kedatangan daripada Sang Mesias ini, maka segala sesuatunya akan berubah. Hal yang menakutkan, hal yang menyedihkan, hal yang membawa kepada kebinasaan, kepada kematian, itu akan diubahkan. Karena memang dia berkuasa penuh untuk mengubah, membalikan hal-hal itu, membalikan semua keadaan. Karena dialah raja kekekalan. Dialah penguasa kekekalan. Dia berkuasa atas segala situasi kondisi kehidupan manusia, kehidupan umat Allah. Bukan saja hanya soal penderitaan biasa, tetapi bahkan kematian. Termasuk masalah yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh manusia. Penderitaan terbesar manusia, yaitu dosa dan akibatnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yesaya menegaskan bahwa dia, Sang Mesias ini berbeda dengan semua raja Israel. Dia berbeda dengan semua raja Yehuda yang pernah memerintah. Mereka ini semua telah mati, mereka ini semua telah binasa. Tetapi dia ini yang akan datang ini adalah seorang pewaris dari takhta Daud yang memerintah selama-lamanya. Berkuasa selama-lamanya. Ayat yang ke-7, yang ke-6 itu menegaskan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi ada seorang raja yang akan datang. Seorang raja kekekalan, penguasa kekekalan, kata Yesaya. Dan dia ini adalah penguasa yang pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Dia akan mengalahkan, dia akan mengenyahkan segala kesusahan penderitaan manusia. Bahkan maut dia akan kalahkan. Dan luar biasanya adalah bahwa umatnya, kita, saudara dan saya, yang hari ini percaya kepadanya, dapat datang kepadanya dengan leluasa. Sama seperti para majus boleh datang kepadanya. Sama seperti orang-orang pada zaman dia melayani,
Dia memberitakan Injil kemanapun dia pergi, orang bebas datang kepadanya. Bahkan ketika ada yang menghalangi, ketika murid-muridnya menghalangi, dia bahkan memarahi mereka. Jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Hari ini kita bisa datang kepadanya. Kita bisa datang beribadah. Kita bisa datang berdoa. Kita bisa datang bersekutu. Bahkan kita bisa datang melayani dia. Bahkan luar biasanya, istimewanya. Kita bahkan dapat diperkenankan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan kepada sang penguasa, sang raja kekal ini, pemilik segala-galanya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah raja kekal yang melalui kematian dan kebangkitannya mengaruniakan kehidupan kepada siapapun yang percaya kepadanya. Di dalam dia kita dapat menatap yang namanya kematian, namanya kesusahan, namanya penderitaan, yang namanya kemalangan, yang namanya kesedihan dan segala sesuatu yang lain tanpa takut dan tanpa ragu. Mengapa? Karena dia telah mengalahkan semuanya itu. Dia berkuasa atas semuanya itu. Dia berkuasa atas surga, dia berkuasa atas neraka. Dia berkuasa memasukkan ke dalam surga, dia berkuasa memasukkan ke dalam neraka. Maka kita punya keberanian, kita punya pengharapan dalam segala situasi apapun. Maka biarlah ketika kita di dalam hidup ini menghadapi banyak sekali pergumulan persoalan, pandanglah kepada dia, sang penguasa raja kekekalan itu, yang sanggup mengubahkan keadaan, situasi dan kondisi. Yang kedua, Yesaya sepertinya di sini sedang atau hendak menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai Bapa yang kekal itu sama dengan sebenarnya kita sedang berbicara tentang Allah. Ya. Di dalam bagian yang lain, ya, Nabi Yesaya dalam pasal 63 ayat yang ke-16, dia sendiri menyebutkan Allah itu sebagai Bapa. Ya. Di sana dia berkata, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kali. Jadi di sini kita melihat sebutan Bapa yang kekal itu hanya dapat diberikan kepada Allah saja. Ya, tidak bisa diberikan kepada sesuatu atau satu pribadi yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa perjanjian baru kita Bapak Ibu Saudara sekalian menyebut Yesus itu sebagai anak. Tidak pernah menyebut Yesus sebagai Bapa. Ya. Namun perjanjian baru kita juga menegaskan bahwa kita mengenal Bapa dengan mengenal Yesus Kristus. Ya. Ini keunikan yang luar biasa. Yesus bukanlah Bapa, tetapi dialah yang memperkenalkan Bapa kepada kita. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada cara untuk datang kepada Bapa, ya, selain datang kepada Yesus terlebih dahulu. Kita tidak dapat mengenal Bapa itu jikalau kita tidak mengenal Yesus Kristus terlebih dahulu. Maka kita bisa melihat Bapa, ya, oleh karena kita telah disingkapkan oleh Kristus Yesus yang menyatakan siapa Bapa itu kepada kita. Di dalam perkataan-perkataannya di dalam Injil Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 1:18 misalnya, Tuhan Yesus itu mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lalu dalam Yohanes misalnya pasal 14 ayat yang ke-4 sampai ke-10. Ya. Dia menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Dan ketika Filipus itu mempertanyakan, tunjukkan kami Bapa itu, maka dia mengatakan, masa engkau tidak melihat dia? Dia yang sedang berbicara kepadamu ini
Ketika engkau melihat dia, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, di sini kita melihat satu pesan daripada Natal yang sangat istimewa. Ya, dalam kurang dari 2 minggu lagi kita akan memasuki masa Natal. Dan di sini kita melihat pesan Natal yang sangat istimewa. Unik dan istimewa bahwa Allah Bapa telah menyatakan dirinya kepada dunia ini di dalam dan melalui Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat datang, kita dapat mengenal Allah Bapa melalui iman kepada Dia pada hari ini. Kepada Dia yang telah lahir di sebuah kandang di Bethlehem 2000-an tahun yang lalu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Tidak ada kekristenan yang tanpa Kristus. Mari kita ingat, Kristus bukan hanya sekedar guru moral, guru yang mengajarkan kebajikan, bukan hanya seorang figur, seorang tokoh agama yang mengajarkan etika, mengajarkan kebajikan, bagaimana berbuat baik, bagaimana hidup baik dan seterusnya. Bagaimana bisa datang, pergi kepada Allah dan seterusnya. Dia bukan salah seorang daripada nabi yang manusia kenal di antara nabi-nabi yang ada. Entah di dalam nabi-nabi palsu ataupun yang benar. Dia jauh melampaui semuanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berbeda dengan semuanya itu. Jika kita mempercayai dia di dalam pengertian, tidak di dalam pengertian Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia, dan bahwa dia itu adalah Allah, maka Bapak Ibu dan Saudara bukanlah Kristen dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Ingat, Kristus itu Allah yang datang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Allah yang menjadi manusia. Maka pesan Natal itu sangat jelas sekali bahwa Allah sendiri telah datang kepada kita dalam diri Yesus yang lahir dari perawan Maria. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka berbahagialah setiap kita bila kita sudah percaya kepadanya. Kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, sehingga Dia rela menjadi manusia, menjadi kurban yang disediakan untuk menggantikan kita menerima hukuman atas pemberontakan dan dosa kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap tarikan nafas kita harus membuat kita bersyukur karena kebenaran ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang dan berbelas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya menampilkan Mesias yaitu Yesus Kristus yang akan lahir di Bethlehem itu sebagai Bapa yang kekal. Untuk menggambarkan seperti apakah kepribadiannya, seperti apakah dia. Bahwa dia itu sebagaikan seorang ayah, seorang bapa yang sayang, sangat sayang mengasihi anak-anak. Nah, kita ingat ini satu konsep yang sebenarnya bukan konsep yang asing. Kalau kita membaca di dalam kitab suci kita, misalnya dalam Mazmur 103 ayat 13, kita membaca di sana, ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Maka di sini jelas sekali Yesus itu adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Seperti seorang ayah, seorang bapa terhadap anak-anaknya. Nah, itulah sebabnya Dia datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih sayangnya, belas kasihannya telah mengutusnya untuk datang ke dalam dunia demi kita yang terhilang karena dosa. Karena
kasih sayangnya, karena belas kasihannya telah mengutusnya untuk tugasnya. Sehingga dia dilahirkan di Bethlehem melalui seorang perawan pada Natal di Bethlehem itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita melihat kitab suci, khususnya kitab-kitab Injil, memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam seluruh kehidupannya dan pelayanannya, Yesus Kristus Tuhan digerakkan oleh kasih sayang, digerakkan oleh belas kasihan. Banyak contoh di dalam kitab suci kita. Kalau kita misalnya melihat ya, peristiwa misalnya catatan Lukas pasal 7. Ada peristiwa di sana dikatakan seorang janda di kota Nain. Ya, anaknya yang satu-satunya, putra satu-satunya itu meninggal dunia. Dan dia itu sangat sedih, dia menangis. Dan Tuhan Yesus melihat dia. Di Lukas 7 ayat 13 kemudian Tuhan Yesus suruh, "Sudah, ibu jangan menangis, sudah, jangan menangis." Dikatakan di sana bahwa dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan dia kemudian membangkitkan putra daripada sang janda. Dan di dalam banyak kesempatan kita melihat dalam catatan Injil, Tuhan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan daripada Allah kepada manusia yang membutuhkan kehadiran daripada seorang ayah yang kekal, bapa yang kekal. Di dalam catatan Matius pasal 9 misalnya, ya, kita bisa menemukan di sana bagaimana Tuhan Yesus yang berkeliling berkhotbah memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan ada banyak orang yang mengikutinya, ada banyak orang yang mengelilingi, ada banyak orang yang duduk di sekelilingnya. Nah, dalam Matius pasal 9 ayat 36 kita membaca ada satu ayat di sana. Dikatakan di situ, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini, Yesus adalah gembala yang baik. Seorang ayah yang baik. Seorang bapa yang baik terhadap domba-dombanya. Dan bahkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dia sendiri mengatakan di sana, bukan? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara perhatikan. Kepedulian yang begitu luar biasa. Dan bahkan Nabi Yesaya, Nabi kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang nubuatannya kita renungkan melalui pasal 9 kitab Yesaya ini. Di dalam pasal 40 ayat 11 itu menggambarkan Allah itu sebagai gembala yang baik, yang menghimpunkan domba-domba dalam pelukannya, menggendongnya di pangkuannya dan dengan lembut menuntun anak-anak dombanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kitab suci berbicara tentang Bapa yang kekal bagi diri Yesus, maka itu berarti bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa yang peduli, penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan terhadap anak-anak, terhadap umat milik kepunyaannya, terhadap siapa dia datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Bapa yang sempurna dan ideal. Tidak ada yang seperti dia. Bila di dalam dunia ini ada kontes cari ayah untuk mencari ayah paling ideal, ayah paling sempurna, ayah paling baik, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak akan bisa menyamai Yesus Kristus Sang Mesias itu. Tidak ada yang menyamai kebapaannya, keayahannya bagi domba-dombanya, bagi umat milik kepunyaannya. Dia adalah seorang bapa yang tidak pernah berpaling dari kita, anak-anaknya. Ayah duniawi kita bisa meninggalkan kita. Ibu duniawi kita bisa meninggalkan kita. Tapi Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya itu tidak berubah-ubah. Dia mengasihi kita bukan berdasarkan mood. Hari ini sayang, besok tidak. Hari ini sayang, besok benci. Tidak. Ya. Dia tidak pernah gagal di dalam mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah habis.
Tidak pernah surut, tidak pernah pudar, tidak pernah dingin. Tidak seperti kasih kita satu dengan yang lain. Kasih kita pada orang tua atau kasih orang tua pada kita. Kasih di antara suami istri yang bisa dingin. Nah, kasih Kristus sebagai Bapa bagi kita tidak akan pernah seperti itu. Itulah sebabnya kenapa dia disebut juga Immanuel, bukan? Bagaimanapun keadaan kita, dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia tahu segalanya tentang kita, semua kenakalan kita, semua pemberontakan kita, dia tahu. Apa yang kau dan aku lakukan di tempat yang terang ataupun di tempat yang gelap, dia tahu. Apakah engkau dan aku melakukan sesuatu itu dengan tulus atau tidak dengan tulus, dia tahu. Segala sesuatu terbuka baginya. Namun itu tidak akan menghalangi dia mengasihi engkau dan aku. Dia tetap mengasihi engkau dan aku meskipun telah berdosa. Hidup dalam kekacauan, hidup dalam kebingungan, hidup di dalam ketidaktaatan. Dia adalah Bapa bagi kita. Entah kita masih memiliki ayah dan ibu secara duniawi. Ya. Atau mungkin kita telah menjadi yatim piatu, kita sudah tidak memiliki lagi ayah dan ibu dunia. Kita memiliki seorang ayah yang jauh melampaui ayah ibu duniawi kita. Maka kalau kita mengatakan kita merasa sendiri, kita hidup sebatang kara. Siapa bilang engkau hidup sebatang kara? Coba berhenti sejenak, ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Yesus Sang Mesias itu bagi engkau dan aku. Engkau dan aku tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sebatang kara. Dia ada beserta kita. Kadang-kadang kita tidak merasakan dia karena perasaan-perasaan kita. Atau mungkin karena kegelapan yang sedang menyelimuti kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, jadi pendek kata, Yesus Kristus adalah seorang Bapa dalam arti seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Seorang ayah yang menjadi juru selamat bagi umatnya. Yang terakhir, Yesaya sepertinya hendak menunjukkan kepada kita bahwa melalui Kristus, Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dia adalah Bapa yang kekal. Karena melalui dia kita menjadi anak-anak Allah. Bila kita membaca di dalam kitab suci kita, ya, berkaitan dengan perubahan status kita dari orang yang berdosa, orang yang terbuang, terhilang karena dosa yang seharusnya binasa, maka kita akan diingatkan. Kita akan menemukan dan kita akan terus-menerus diingatkan dengan tindakan Allah di dalam kedaulatannya yang begitu mengasihi kita, mengangkat kita ini, engkau dan aku ini menjadi anak-anaknya. Dia mengangkat kita, dia mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ada hal yang sangat menarik sekali di dalam kitab suci kita. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kata secara langsung kata aku mengangkat engkau menjadi anak atau dia mengangkat kita menjadi anak, tidak. Tetapi di dalam kebenaran kitab suci kita konsep ini sangat jelas. Kalau kita membaca Ibrani 2 ayat 13 misalnya, di sana dikatakan ya, dia menyebutkan semua orang percaya, semua orang Kristen itu sebagai anak-anak yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Di sana dikatakan, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya dan lagi. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ini satu ayat yang sangat menarik. Ya, sangat menarik sekali. Karena sebenarnya ayat ini itu adalah ayat yang diucapkan dari mulut Nabi Yesaya. Ya. Yesaya pasal 8 ayat 18 itu
mencatat di sana bagaimana itu Yesaya itu menyatakan tekadnya untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap setia di dalam menghadapi kegelapan, menghadapi situasi Israel dan khususnya Yehuda yang murtad, yang meninggalkan Allah. Ya, murtad karena memang bukan milik Allah, atau yang membelakangi Allah, tidak menaati Allah, memberontak kepada Allah, menyembah berhala dan seterusnya. Dan dia berkata di situ, sesungguhnya aku dan anak-anak yang diberikan Allah kepadaku adalah tanda dan lambang di Israel dari Allah, Tuhan semesta alam yang bersemayam di gunung Sion. Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa Allah memelihara umat miliknya, termasuk dirinya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Ibrani 2 ayat 13 tadi, ya, maka kita menemukan bahwa penulis Ibrani seolah-olah menempatkan ucapan daripada Nabi Yesaya ini di dalam perkataan daripada Yesus. Sehingga Yesus berkata, lihatlah, aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dan di sini sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa dia menjadi bapa daripada anak-anaknya, yaitu kita yang dia tebus ketika kita dibawa melalui iman kepadanya di dalam keluarga Allah. Jadi saudara, kita ini menjadi anak-anak Allah itu adalah sebuah desain, bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan karena juga kita mau, ya. Efesus 1 ayat 5 mengatakan dalam kasih dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Natal itu adalah waktu pengangkatan sebagai anak-anaknya telah tiba. Ini yang harus kita ingat di dalam peristiwa Natal. Kita sedang hopelessness, kita sedang berada di dalam kondisi yang sangat menyedihkan, akan binasa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita tidak bisa membalikkan keadaan, mengubah keadaan, tidak bisa. Hanya Dia saja, hanya Bapa yang kekal. Maka dengan peristiwa Natal dimulailah penyelamatan engkau dan aku. Galatia 4 ayat 5 itu menegaskan dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lihat konsep ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, terus diulang-ulang. Sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua ini adalah yatim piatu karena dosa kita. Kita terbuang dari hadapan Allah, kita terasing dari hadapan Allah. Bahkan kitab suci mengatakan bahwa kita ini adalah musuh Allah. Oh, siapa yang bisa menang terhadap Allah? Kau dan aku pasti binasa. Tetapi Yesus datang. Dia datang untuk mengangkat kita menjadi anak-anak. Dengan demikian engkau dan aku safe, selamat, bebas dari hukuman dan murka yang menyala-nyala itu. Bagaimana caranya menjadi anak-anak angkat Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jelas sekali kitab suci memberitahukan kepada kita jawabannya. Ketika berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, Rasul Yohanes itu menegaskan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang lahir bukan dari darah atau dari keinginan daging atau dari keinginan manusia, tetapi lahir dari Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana caranya kita menjadi anak-anak Allah? Dengan percaya kepadanya. Itu caranya kita menjadi anak-anak Allah. Itu caranya kita menjadi bagian daripada keluarga Allah hari ini. Ketika kita mempercayakan diri kepadanya, kita akan menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita. Kita akan menyadari, bukan hanya sekedar kita mengagumi, tapi kita mensyukuri anugerah yang tak terkira.
Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3:1 itu mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang percaya kepadanya sekarang memiliki sebutan dan hak istimewa. Kita bukan saja hanya disebut juga sebagai anak, tapi kita juga disebut sebagai ahli waris daripada Allah. Ahli waris daripada kerajaan Allah bersama Yesus Kristus Sang Putra. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau selalu mensyukuri kebenaran ini? Saya tahu hidup kita ini, ya, kita tahu hidup ini singkat. Siapa di antara kita yang tidak tahu hidup kita ini singkat? Ya, terserah nanti usia berapa. Tapi kita tahu bahwa kita tidak akan hidup selama-lamanya. Tapi terkadang karena begitu banyak pergumulan, kesibukan, macam-macam dunia ini, kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang mewarisi kekekalan. Maka biarlah di dalam masa Advent ini kita merenungkan kefanaan kita dan mengucap syukur atas anugerahnya yang mengaruniakan kita kekekalan itu. Ya, sehingga seandainya pun hari ini kita mati, kita dipanggil Tuhan, kita tahu kemana kita pergi. Kita bersama dengan Dia. Amin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah Bapa yang kekal karena Ia adalah penguasa. Dia adalah Raja kekekalan yang membawa pengharapan. Karena Dia adalah Allah, Dia telah menyingkapkan, memperkenalkan Allah Bapa kepada kita. Karena Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Dia adalah Bapa yang kekal. Oleh karena Dia, melalui Dia, kita ini menjadi anak-anak Allah. Maka pada hari ini dan selamanya, mari mempercayakan diri kepada Yesus, Bapa yang kekal itu, Juru Selamat yang sempurna itu, yang satu-satunya itu. Dan apapun situasi kondisi kehidupan kita pada hari ini, termasuk di dalam menjelang Natal ini, apapun keadaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan bahwa itu tidak akan menghalangi, itu tidak akan memudarkan, itu tidak akan menghilangkan, meredupkan, memupuskan sukacita kita sebagai anak-anaknya, yang memiliki Dia sebagai Bapa kita yang kekal. Hari ini kita memasuki Advent yang ketiga. Tadi penyalaan lilin yang ketiga, ya, sering sekali disebut sebagai the shepherd's candle atau lilin para gembala, yang melambangkan sukacita para gembala di padang Efrata setelah mereka itu mendengarkan berita dari malaikat bahwa Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berada di dalam sukacita itu, ya, apapun keadaan kita, dan mari memberitakan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus, dari Yesus Kristus Sang Bapa yang kekal itu. Maukah kita? Bersediakah kita? Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, mengaruniakan Yesus Kristus Sang Mesias untuk menjadi penebus kami. Dia adalah Bapa kami yang kekal dan mengetahui kebenaran yang telah disingkapkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Maka ya Bapa, biarlah kami boleh semakin dibawa dekat kepadamu, diteguhkan, dikokohkan keimanan kami, dan cara kami menjalani hidup ini, termasuk di dalam kami menyadari bahwa kami ini adalah milik daripada Kristus. Dan sebagai milik daripada Kristus,
Dia harus menjadi Tuhan yang harus kami layani dalam hidup kami. Maka Tuhan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu sendiri, karena kami tahu di dalam natur berdosa kami, di dalam kelemahan kemanusiaan kami seringkali silaf dan alpa, dan seringkali lalai mengabaikan panggilan yang telah Engkau karuniakan, yang menjadi respon yang terbaik dari seluruh berkat yang terkandung di dalam sebutan Kristus bagi kami sebagai Bapa yang kekal ini. Bapa, berkatilah gereja Tuhan di tempat ini, berkatilah gembala, rekan-rekan hamba Tuhan, majelis gereja, segenap pengurus, segenap aktivis. Berkatilah umat Allah dari anak-anak kecil, orang-orang muda, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang lanjut usia. Engkau yang bermurah hati mengaruniakan kekuatan dan sukacita menjalani hidup sebagai umat-Mu di tengah dunia. Terlebih secara khusus di dalam masa-masa menjelang Natal ini. Biarlah Tuhan yang membuat mereka berhasil di dalam pengenalan, mengenal Engkau. Mengenal Engkau di dalam Kristus Tuhan, Sang Mesias, Bapa yang kekal itu. Berkatilah umat-Mu bila ada di antara mereka hari-hari ini bergumul tentang sesuatu hal untuk diri mereka atau orang-orang yang mereka kasihi. Terlebih jika itu adalah hal-hal yang mendesak, dan bahkan bila hal itu akan mempermuliakan nama-Mu di dalam diri, dalam hidup mereka, melalui mereka. Bapa, mohon Engkau bermurah hati, menunjukkan kebaikan, kemurahan, jalan-jalan keluar yang terbaik. Tuhanlah doa kami. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh perjalanan kehidupan kami memasuki masa Advent yang ketiga ini. Sampai nanti puncaknya kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah sumber sukacita, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pertolongan, pemeliharaan, dan penyediaan umat Tuhan. Baik kami di sini, dimanapun, bahkan di seluruh dunia ini. Setiap orang yang adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Bapa kami yang kekal, kami telah berdoa. Amin.